Coba deh kamu ingat-ingat, kamu pernah nggak seseorang yang viral karena dengan satu postingan? Atau enggak kamu sendiri yang pernah ngalamin, kalau misalkan kamu tulis komentar kayaknya bakal nimbul kesalahpahaman. Media sosial memang memberi kita kebebasan untuk berbicara, apalagi untuk membangun personal branding. Di balik kebebasan itu, ada satu hal yang terlupakan, yaitu tentang etika. Nah, di video ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita etika berekspresi di media sosial. Sekaligus kita lihat fenomena ini dengan menggunakan teori dari Robert Enman. Saat ini media sosial bukan untuk tepatnya lagi untuk cuma nyebar video atau foto. Banyak orang yang menggunakan untuk menyampaikan opini, berdiskusi, bahkan menyampaikan isu-isu yang sering terjadi. Tentu menjadi sesuatu yang positif karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Kita bisa menyampaikan ide, pengalaman, bahkan kritik terhadap satu hal. Namun, di sisi lain, kebebasan ini juga membuat informasi menyebar jauh lebih cepat. Satu unggahan bisa dilihat dari ribuan orang hanya dalam 1 menit. Salahnya, tidak semua orang mempertimbangkan dari apa yang mereka unggah. Ada yang berkomentar tanpa berpikir, bagikan informasi yang belum tentu benar atau hoax. Yang biasa kita membuat konten memancing kebencian hanya demi mendapatkan perhatian. Kita sering lihat sebuah kasus yang awalnya hanya berupa satu unggahan, tapi akhirnya berkembang berdebatkan di media sosial. Bahkan tidak sedikit seseorang mendapatkan kritik, kehilangan kepercayaan publik, atau terkena konsekuensi hukum karena konten yang diunggahnya. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi ruang pribadi. Apa yang kita bagikan memberikan dampak kepada beberapa orang. Kalau kita lihat fenomena ini menggunakan teori framing dari Robert Enman, tahap pertama adalah define problem, yaitu bagaimana sebuah isu didefinisikan. Dalam konteks ini, masalah utama bukan karena masyarakat bebas berbicara, tapi karena kebebasan tersebut sering digunakan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Yang kedua adalah diagnose cause atau mencari penyebab dari masalah tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya rendahnya literasi digital, keinginan untuk cepat viral, kurangnya kemampuan memverifikasi informasi, hingga kebiasaan berkomentar secara impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Tahap ketiga adalah make moral judgment, yaitu memberikan penilaian secara moral. Jadi, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab, karena kebebasan berekspresi bukan berarti bebas menyebarkan kebencian, menghina orang lain, atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Tahap terakhir adalah treatment recommendation, yaitu solusi yang dapat digunakan. Media sosial memberikan kita ruang untuk berbicara dan didengar, tetapi semakin luas ruang tersebut, semakin besar juga tanggung jawab yang kita miliki. Jadi, etika bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi. Justru, etika itu membantu kita menggunakan kebebasan itu untuk dengan lebih bijak, sehingga apa yang kita bagikan bisa memberikan manfaat, bukan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Posting, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita pikirkan. Apakah unggahan ini benar? Apakah bermanfaat? Dan apakah layak untuk dipublikasikan? Semoga setelah menonton video ini, kita bisa menjadi menggunakan sosial media yang lebih bijak dalam berekspresi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.